Sebab sediaan tablet. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet yang berbentuk kapsul disebut dengan kaplet. Sediaan tablet banyak digunakan karena memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, 1. Tablet sangat cocok untuk zat aktif yang sulit larut dalam air. 2. Dosis obat relatif lebih tepat dibandingkan dengan bentuk sediaan lain. 3. Tablet dapat mengandung dosis zat aktif dengan volume yang kecil, sehingga memudahkan proses pembuatan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan. 4. Bebas dari air, sehingga bahan obat lebih stabil, dan potensi adanya hidrolisis dapat diminimalisasi. 5. Tablet dapat menutupi rasa dan bau yang kurang enak dengan metode penyalutan. 6. Tablet dapat disimpan lama kecuali untuk beberapa tablet tertentu, misalnya tablet vitamin C yang mudah teroksidasi. 7. Efek yang ingin dihasilkan dapat diatur karena dapat dibuat produk dengan berbagai profil pelepasan. 8. Produk dengan mudah diidentifikasi dengan memberi tanda atau logo di punch atau dengan printing. 9. Penggunaan lebih mudah dan lebih disukai. 10. Biaya produksi relatif lebih rendah dibandingkan dengan sediaan lainnya. Adapun kelemahan tablet di antaranya adalah 1. Dapat menimbulkan kesulitan dalam terapi individual. Misalnya rasanya pahit atau obatnya terlalu besar sehingga sulit untuk ditelan, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. 2. Waktu hancur lebih lama dibanding bentuk sediaan lain seperti larutan, injeksi, dan lain sebagainya. 3. Tidak dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar atau pingsan dan sulit diberikan pada anak-anak dan pasien lanjut usia. 4. Sasaran kadar obat dalam plasma lebih sulit tercapai. Penggolongan sediaan tablet. Berdasarkan distribusi obat dalam tubuh, tablet dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah tablet yang bekerja memberikan efek lokal, misalnya tablet hisap atau tablet lozenges untuk pengobatan pada rongga mulut, tablet vaginal untuk pengobatan pada infeksi vagina. Kedua, tablet yang bekerja memberikan efek sistemik dibedakan menjadi A. Tablet yang bekerja short acting atau jangka pendek. Pemakaian tablet ini dalam satu harinya berulang-ulang, memerlukan beberapa kali untuk menelan obat. B. Tablet yang bekerja long acting atau jangka panjang. Umumnya dosis pemakaian tablet yang long acting adalah 1 kali sehari 1 tablet. Berdasarkan cara pembuatannya, tablet juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah tablet kempa. Tablet kempa adalah tablet yang dibuat dengan cara dicetak menggunakan pons atau cetakan baja dengan tekanan tinggi terhadap serbuk atau granul zat aktif dan bahan tambahan dalam tablet. Tablet dapat dibuat dengan metode kempa langsung, granulasi basah, dan granulasi kering. 2. Tablet cetak. Tablet cetak adalah tablet yang dibuat dengan cara pencetakan menggunakan tekanan rendah pada zat aktif dan bahan tambahan dalam tablet. Zat aktif dan bahan tambahan dalam tablet langsung dimasukkan ke dalam cetakan dan langsung dicetak. Kepadatan tablet bergantung pada pembentukan kristal yang terbentuk selama pengeringan, tidak bergantung pada kekuatan yang diberikan. Biasanya ukuran tablet tidak terlalu besar. Zat aktif dan bahan tambahan telah memiliki karakteristik sifat aliran yang baik. Berdasarkan penyalutan, tablet mengalami proses penyalutan setelah dibuat dengan salah satu cara kempa, baik granulasi basah, granulasi kering, maupun kempa langsung. Berdasarkan Farmakope 5, tujuan penyalutan tablet diantara lain 1. Menutupi rasa, bau, atau warna obat yang kurang menyenangkan. 2. Memberikan perlindungan fisik atau kimia pada obat terhadap paparan udara, cahaya, dan kelembapan. Ketiga, mengendalikan pelepasan obat dari tablet.
Keempat, melindungi obat dari suasana dalam asam lambung dengan salut enterik tahan asam. Berdasarkan metode dan bahan penyalut yang digunakan, tablet salut dikelompokkan menjadi 1. Tablet salut biasa atau tablet salut gula atau tablet quad tablet atau druggy. Penyalutan dengan gula bertujuan untuk memperbaiki rasa tablet yang pahit. Kelemahannya adalah waktu proses penyalutan lama dan diperlukan penyalut yang tahan air sehingga memperlambat disolusi dan memperbesar bobot tablet. Tahap-tahap pembuatan tablet salut gula adalah A. Salut penutup atau sealing coat. Bagi zat aktif yang bersifat higroskopis, salut penutup berfungsi untuk mencegah masuknya air ke dalam inti tablet. B. Penyalutan dasar atau subcoating, yaitu membulatkan tepi tablet dan meningkatkan ukuran tablet. C. Melicinkan atau smoothing, adalah menutup cacat pada permukaan tablet yang disebabkan oleh tahap pelapisan dasar. D. Pewarnaan atau coloring, yaitu memberikan warna yang diinginkan pada tablet. E. Penyelesaian atau finishing, yaitu pengaringan salut sehingga terbentuk hasil akhir yang licin. F. Pengilapan atau polishing, melapis tablet dengan lilin sehingga penampilannya mengkilat. Dua, tablet salut selaput atau film coat tablet FCT. Tablet yang disalut dengan lapisan yang dibuat dengan cara pengendapan zat penyalut dari pelarut yang cocok. Penguapan pelarut akan meninggalkan lapisan tipis yang langsung melekat pada tablet. Lapisan tersebut umumnya tidak lebih dari 10% dari berat tablet. Menurut Farmakope 4, zat penyalut selaput berisi zat yang larut atau terdispersi dalam air seperti hidroksipropil metil selulosa atau HPMC, metil selulosa, hidroksipropil selulosa, natrium karboksimetil selulosa, dan campuran selulosa asetat talat dan polietilen glikol dalam pelarut yang tidak mengandung air atau mengandung air. 3. Tablet salut enterik atau enteric coat tablet. Tablet yang disalut dengan zat penyalut relatif tidak larut dalam asam lambung, tetapi dapat larut dan hancur dalam lingkungan basah usus halus. Menurut Farmakope 4, tujuan penyalutan enterik adalah untuk melindungi obat yang rusak atau inaktif oleh cairan lambung, agar obat tidak mengiritasi mukosa lambung, menunda pelepasan obat sampai tablet dapat melewati lambung. Bahan dasar salut enterik yang paling sering digunakan adalah selulosa asetat talat. 4. Tablet salut kempa. Tablet disalut secara kempa, cetak dengan massa granulat yang terdiri dari laktosa, kalium fosfat, dan zat aktif lain yang cocok. Mula-mula dibuat tablet inti, kemudian dicetak kembali bersama granulat kelompok lain sehingga berbentuk tablet berlapis multilayer tablet. Tablet ini sering dipergunakan untuk pengobatan secara repeat action. 5. Tablet lepas lambat atau sustained release tablet. Tablet dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tersedia selama jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Obat dilepaskan secara perlahan sehingga tablet harus ditelan utuh dan tidak boleh dikunyah atau digerus. Tablet lepas lambat atau sustained release tablet ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, A. Delay action tablet atau DAT. Sebelum dicetak, granul-granul dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama tidak dilakukan penyalutan. Kelompok kedua disalut dengan bahan penyalut yang akan pecah setelah beberapa saat. Kelompok ketiga disalut dengan bahan penyalut yang pecah lebih lama dari kelompok kedua. Demikian seterusnya, tergantung dari macamnya bahan penyalut dan lama kerja obat yang dikehendaki. Granul-granul dari semua kelompok dicampurkan dan baru dicetak. Yang B. Repeat action tablet atau RET.
Granul-granul dari kelompok yang paling lama pecahnya dicetak dahulu menjadi tablet inti atau core tablet. Kemudian granul-granul yang kurang lama pecahnya dimampatkan di sekeliling kelompok pertama sehingga berbentuk tablet baru. Berdasarkan cara pemakaian obat, 1. Tablet biasa atau tablet telan dibuat tanpa penyalut, digunakan peroral dengan cara ditelan dan pecah di lambung. 2. Tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah dan memberikan residu dengan rasa yang enak dalam rongga mulut, mudah ditelan, dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Tablet kunyah dibuat dengan cara dikempa, umumnya dengan menggunakan mentol, sorbitol, atau sukrosa sebagai bahan pengikat dan pengisi. Mengandung bahan pewarna dan bahan pengaroma untuk meningkatkan penampilan dan rasa. 3. Tablet hisap atau lozenges atau trochichi atau pastilles adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis yang membuat tablet larut atau hancur perlahan-lahan dalam mulut. Tablet ini dibuat dengan cara tuang dengan bahan dasar gelatin dan atau sukrosa yang dilelehkan atau sorbitol. Disebut pastilles atau dengan cara kempa tablet menggunakan bahan dasar gula disebut trochichi. Tablet jenis ini umumnya ditujukan untuk pengobatan iritasi lokal atau infeksi di rongga mulut dan tenggorokan. Biasanya mengandung antibiotik, antiseptik, atau astringensia. 4. Tablet larut atau tablet effervescent dibuat dengan cara dikempa. Selain mengandung zat aktif, tablet ini juga mengandung campuran asam, yaitu asam sitrat dan asam tartat, dan natrium bikarbonat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan gelembung gas karbon dioksida. Tablet harus didispersikan dalam air sebelum pemberian dan harus disimpan dalam wadah tertutup rapat atau kemasan tahan lembab. Pada etiket tertera tidak untuk langsung ditelan. 5. Tablet implan atau pelet sediaan dengan massa padat steril berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi, dibuat dengan cara pengemasan atau pencetakan. Implan dimaksudkan untuk ditanam dalam tubuh atau subkutan dengan tujuan untuk memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan dalam jangka waktu lama. Implan ditanam dengan bantuan injektor khusus atau dengan sayatan bedah. Implan biasanya mengandung hormon seperti testosteron atau estradiol. Sediaan dikemas dalam vial atau lembaran kertas timah steril. 6. Tablet hipodermik atau hypodermic tablet. Tablet cetak yang dibuat dari bahan mudah larut atau melarut sempurna dalam air. 7. Tablet bukal digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi. Umumnya mengandung zat aktif hormon steroid. Proses absorb terjadi melalui mukosa mulut dan masuk ke dalam peredaran darah. 8. Tablet sublingual digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah. Pemakaian tablet sublingual diharapkan untuk memperoleh efek yang cepat. 9. Tablet vaginal. Formulasi tablet kempa. Formulasi atau komponen tablet kempa menurut Pharmacopoeia terdiri dari bahan aktif dan bahan tambahan. Sediaan tablet dapat mengandung satu atau lebih bahan aktif. Bahan aktif harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pharmacopoeia. Bahan excipient atau tambahan yang dapat terkandung dalam tablet kempa adalah sebagai berikut. 1. Bahan pengisi. Tujuannya untuk memperbesar volume agar massa mudah dicetak. Bahan pengisi ditambahkan jika zat aktifnya sedikit atau sulit dikempa. Bahan pengisi tablet yang umum digunakan adalah laktosa, pati, kalsium fosfat, dibasa, dan selulosa mikrokristal atau avisol. Tablet kunyah sering mengandung sukrosa, manitol, atau sorbitol dengan bahan pengisi dan bahan pengikat. Kedua, bahan pengikat atau binder. Tujuannya untuk memberi daya
kohesi pada serbuk untuk membentuk granul. Dan pada tablet Kempa, prinsip kerjanya membantu pelekatan partikel dalam formulasi sehingga memungkinkan granul dibuat dan dijaga. Keterpaduan hasil formulasi sehingga memungkinkan granul dibuat dan dijaga keterpaduan hasil tabletnya. Zat pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering, tetapi lebih efektif jika ditambahkan dalam larutan seperti mucilago amilum 10%, larutan gelatin 10-20%, gom akasia, sukrosa, povidon, metil selulosa, CMC, pasta pati terhidrolisis. Bahan pengikat kering umumnya digunakan dalam pembuatan tablet Kempa langsung seperti selulosa mikrokristal. 3. Bahan penghancur atau disintegran. Tujuannya untuk membantu hancurnya tablet setelah ditelan, contohnya pati yang sering digunakan. Selulosa termodifikasi secara kimia, asam alginat, selulosa mikrokristal, dan povidon sambung silang. Pada tablet effervescent, campuran asam dan basa natrium bikarbonat dapat digunakan sebagai disintegran atau penghancur. 4. Bahan pelicin, lubricant. Tujuan untuk mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan atau anti-adesi. Contohnya senyawa asam stearat dengan logam seperti magnesium stearat, asam stearat, minyak nabati terhidrogenasi, dan talc. Umumnya lubrikan bersifat hidrofobik sehingga cenderung menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet. Oleh sebab itu, kadar lubrikan yang diberikan harus dihindari. Polietileng glikol dan beberapa gram lauryl sulfat digunakan sebagai lubrikan yang hidrofilik, tetapi tidak memberikan lubrikan yang optimal. Gliden. Tujuannya meningkatkan kemampuan mengalir serbuk. Umumnya digunakan Kempa langsung tanpa proses granulasi. Gliden yang paling efektif adalah silika pirogenik koloida atau aerosil. 6. Bahan pewarna. Tujuannya membuat tampilan tablet menjadi lebih menarik atau menambah nilai estetika dan untuk identitas produk. Metode pembuatan tablet. Cara atau metode pembuatan tablet bergantung pada sifat fisika kimia bahan obat, baik bentuk tunggal maupun bahan obat kombinasi. Metode pembuatan tablet. 1. Metode cetak. Dilakukan dengan cara menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan. Kepada tablet bergantung pada ikatan kristal yang terbentuk selama proses pengeringan dan tidak bergantung pada kekuatan tekanan yang diberikan selama proses pembuatan. 2. Metode Kempa. Metode Kempa dilakukan dengan cara memberikan tekanan tinggi terhadap serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Menurut Farmakope Indonesia, pembuatan tablet dengan metode Kempa dapat dibagi menjadi 3, yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan Kempa langsung. Pemilihan metode tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan sifat zat aktif, seperti ketahanan terhadap panas atau lembab, data stabilitas, sifat aliran, jumlah dosis zat aktif, dan sebagainya. Granulasi merupakan proses peningkatan ukuran partikel dengan menggabungkan partikel-partikel kecil menjadi partikel yang berukuran lebih besar atau granul, sehingga partikel tersebut memiliki daya lekat dan daya alir yang lebih baik. Sifat alir yang baik menjamin pengisian ruang cetak dapat berlangsung secara terus-menerus dan homogen, serta massa cetak tidak melekat pada punch dan mudah lepas dari matriks. A. Granulasi basah atau wet granulation. Granulasi basah merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk memproduksi tablet kompresi. Metode ini biasanya digunakan apabila zat aktif tahan terhadap panas dan lembab. Umumnya, zat aktif ini sulit dicetak langsung karena sifat aliran dan kompresibilitasnya buruk. Sebelum proses pencetakan, sebagian bahan-bahan yang akan digunakan digranulasi terlebih dahulu untuk memperbaiki sifat aliran dan kompresibilitas bahan. Prinsip pembentukan granul adalah dengan cara mengikat serbuk menggunakan suatu bahan pengikat yang biasanya ditambahkan ke campuran serbuk dalam keadaan terlarut, atau dapat juga bahan pengikat tersebut dimasukkan kering ke dalam campuran serbuk
Setelah itu pelarutnya dimasukkan secara terpisah. Langkah-langkah pembuatan tablet dengan metode granulasi adalah menggunakan pengikat dalam keadaan terlarut dan pelarutnya yang sesuai. Langkah-langkahnya adalah: 1. Buat cairan pengikat dengan cara melarutkan serbuk pengikat dalam pelarut pengikat yang sesuai. 2. Haluskan masing-masing zat aktif dan bahan tambahan lain jika perlu. 3. Campurkan fase dalam tablet dalam keadaan serbuk kering. 4. Tambahkan pengikat yang sudah dalam keadaan teratur ke dalam campuran serbuk. 5. Ayak massa yang sudah lembab tadi untuk membentuk granul. 6. Keringkan dalam oven pada suhu 40-50 derajat Celcius dan tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. 7. Ayak kembali untuk membebaskan butiran granul yang masih melekat bersama setelah proses pengeringan. 8. Campurkan fase luar tablet seperti penghancur luar, dihidang dan lubrikan. Granul siap dicetak. Langkah-langkah pembuatan tablet dengan metode granul basah menggunakan pengikat dalam bentuk serbuk kering, yaitu: 1. Haluskan masing-masing zat aktif dan bahan tambahan lain jika perlu. 2. Campurkan fase tablet, zat aktif, pengisi, penghancur dalam dan serbuk pengikat dalam keadaan serbuk kering hingga homogen. Tambahkan pelarut yang sesuai sedikit demi sedikit hingga serbuk memiliki kelembapan yang cukup. Penambahan pelarut tidak boleh berlebihan karena massa akan dibentuk menjadi lembab, bukan basah. Kemudian ayak massa yang sudah lembab tadi untuk membentuk granul. Keringkan dalam oven pada suhu 40-50 derajat Celcius, tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Ayak kembali untuk membebaskan butiran granul yang masih melekat bersama setelah proses pengeringan. Kemudian campurkan fase luar tablet seperti penghancur luar, glidant dan lubrikan. Granul siap dicetak. D. Granulasi kering atau slugging atau pre-compression. Metode granulasi kering digunakan apabila zat aktif tidak tahan terhadap panas dan lembab, atau zat aktif memiliki dosis efektif yang terlalu tinggi untuk dikempa langsung. Granulasi kering dilakukan dengan cara mencampur zat aktif, pengisi, penghancur, dan jika diperlukan bahan pengikat menjadi massa serbuk yang homogen. Kemudian menekan massa serbuk dengan tekanan tinggi sehingga menjadi tablet yang besar dan pipih yang disebut sebagai slug. Sedangkan proses ini disebut slugging. Selanjutnya slug digiling dan diayak hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Granulasi kering juga dapat dilakukan dengan menggunakan mesin khusus yang disebut roller compactor untuk diproduksi tablet skala besar yang mampu memuat bahan sekitar 500 kg. Roller compactor terdiri atas dua penggiling yang berputar saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Dengan bantuan teknik hidrolik pada salah satu penggiling mesin ini mampu menghasilkan tekanan tertentu pada bahan serbuk yang mengalir di antara penggiling mesin ini, mampu menghasilkan massa padat tipis. Selanjutnya massa tersebut diayak atau digiling hingga diperoleh granul yang diinginkan. Keuntungan metode granulasi kering adalah tidak diperlukan panas dan kelembapan pada proses granulasi. Peralatan yang dibutuhkan lebih sedikit karena tidak menggunakan larutan pengikat dan mesin pengaduk berat. Tidak memerlukan tahap pengeringan yang memakai waktu. Kekurangan tablet yang dihasilkan kurang tahan lama dibandingkan tablet granulasi basah. Proses banyak menghasilkan debu sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang. Memerlukan mesin tablet khusus untuk membuat slug. Kempa langsung atau direct compress. Metode kempa langsung digunakan apabila jumlah zat aktif tiap tablet cukup untuk dicetak. Zat aktif mempunyai sifat inkompresibilitas dan laju alir yang baik atau free flowing. Zat yang berbentuk kristal pada kempa langsung, sifat fisik masing-masing bahan tambahan merupakan titik kritis. Jika ada perubahan sedikit, maka akan mengubah sifat alir dan kompresibilitas massa cetak sehingga menjadi tidak sesuai untuk dikempa langsung. Contoh eksipien untuk kempa langsung adalah laktosa, sukrosa, dekstrosa, atau selulosa yang mempunyai sifat aliran dan kemampuan kempa yang diinginkan. Bahan pengisi untuk kempa langsung yang paling banyak digunakan misalnya selulosa
kristal, laktosa anhidrat, laktosa saprot kering, sukrosa yang dapat dikempa, dan beberapa bentuk pati termodifikasi. Cara pembuatan tablet dalam skala besar. Prosedur pembuatan tablet dalam skala besar atau industri dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Tahap penimbangan. 2. Tahap pencampuran kering. 3. Tahap pembuatan larutan pengikat. Tahap ini dilakukan dengan melibatkan proses granulasi basah dan penambahan pengikat ke dalam massa serbuk. Larutan pengikat dan massa serbuk dimasukkan ke dalam mesin granulasi atau oscillating granulator. Selanjutnya dilakukan pengayakan. 4. Tahap pengeringan. 5. Evaluasi granul. Granul yang telah terbentuk dievaluasi karakteristiknya, meliputi kompresibilitas, kecepatan aliran, dan kandungan air. 6. Pencampuran dengan fase luar. 7. Tabletasi. 8. Tahap penyalutan. 9. Evaluasi tablet. Alat-alat pembuatan tablet. Pembuatan tablet skala kecil atau skala laboratorium dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana sebagai berikut. 1. Mortir dan stamper untuk menghaluskan bahan, pencampuran bahan, dan penambahan bahan pengikat. 2. Pengayakan dengan mesh nomor 12, 14, dan 16 dan seterusnya. 3. Oven untuk mengurangi lembab pada granulasi basah. 4. Mesin pengempa tablet atau pencetak tablet dirancang dengan komponen-komponen dasar sebagai berikut. A. Hopper berfungsi sebagai tempat memasukkan granul, menyimpan granul, dan mengalirkan granul yang akan dicetak. B. Die berfungsi sebagai ruang cetak, menentukan ukuran dan bentuk tablet. C. Punch atas berfungsi untuk mengempa granul yang ada di ruang cetak atau die. 6. Punch bawah berfungsi untuk mengeluarkan tablet yang telah dicetak. Yellow cam berfungsi untuk mengatur gerakan punch. Mesin pencetak tablet dibagi dua, yaitu pencetak tunggal dan pencetak ganda berputar. 1. Single punch atau pencetak tunggal. Pada mesin pencetak tunggal atau single punch, seluruh pengempaan dilakukan oleh punch atas. Cara membuat tablet dengan mesin single punch adalah: A. Granul, baik hasil granulasi basah atau granulasi keringnya, dimasukkan ke dalam hopper. B. Granul dialirkan hingga mengisi ruang cetak atau die. C. Ketika proses kompresi bagian punch atas dan bagian bawah bergerak, punch atas bergerak ke bawah untuk memberikan kompresi granul setelah tablet terbentuk. Punch bawah bergerak ke atas untuk mengeluarkan tablet yang sudah jadi. 2. Rotary press. Mesin pencetak ganda berputar atau rotary press dilengkapi meja die berbentuk bundar yang di dalamnya disertai dengan satu tablet punch yang jumlahnya sesuai dengan dies yang ada pada meja tersebut. Prinsip kerjanya adalah jika bagian kepala mesin tablet yang memegang punch berputar, punch akan dituntun bergerak ke atas dan ke bawah sesuai jalur cam yang diam. Gerakan ini yang mengontrol urutan-urutan pengisian, pengempaan, dan pendorongan keluar.